Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Pakosmawati dari Prodi Pendidikan Fisika semester 3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai kemagnetan, dan saya akan meneruskan materi yang sudah teman saya berikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai gaya magnet pada penghantar berarus listrik yang berada pada medan magnet. Di sini berkaitan dengan gaya Lorentz, yang dimana gaya Lorentz merupakan seluruh gaya elektromagnetik pada partikel bermuatan yang bergerak dengan suatu kecepatan melalui medan listrik dan medan magnet. Sehingga apabila sebuah penghantar dialiri oleh arus listrik terletak di dalam medan magnet, maka penghantar tersebut bergerak karena pengaruh suatu gaya yang bekerja padanya. Arah gaya Lorentz yang terjadi pada penghantar dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Di sini teman-teman bisa dilihat ada gambar tangan kanan. Bila tangan kanan dibuka dengan ibu jari, maka itu menunjukkan arah arus listrik. Dan keempat jari lain yang dirapatkan itu menunjukkan arah medan magnetik. Jadi di sini bisa dilihat teman-teman, yang warnanya hijau I itu menunjukkan arah arus listrik. Kemudian yang warnanya biru B itu menunjukkan arah medan magnet. Maka arah keluar dari telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz. Jadi yang keluar itu yang F itu merupakan gaya Lorentz. Sehingga Lorentz menyatakan bahwa besarnya gaya magnetik yang dialami oleh kawat beraliran arus listrik itu berbanding lurus dengan kuat medan magnet, berbanding lurus dengan kuat arus listrik yang mengalir dalam kawat, kemudian berbanding lurus dengan panjang kawat penghantar, dan berbanding lurus dengan sudut yang dibentuk arus dengan arah induksi magnet. Secara matematik, besar gaya Lorentz dapat dituliskan sebagai berikut. F sama dengan BIL sin theta. Hal ini sesuai dengan percobaan yang dilakukan oleh Oersted dalam suatu medan magnet. Sebuah kawat yang berarus diletakkan antara kutub-kutub magnet seperti pada gambar yang dua ya teman-teman, yang berwarna hitam. Ada dua gambar di sini, teman-teman bisa melihat terlebih dahulu dua gambar yang berada di paling sebelah kiri dan tengah. Ketika arus mengalir pada kawat, gaya diberikan pada kawat, tetapi gaya ini bukan menuju satu kutub atau yang lainnya dari magnet tersebut, melainkan gaya diarahkan dengan membentuk sudut siku-siku tegak lurus terhadap medan magnet. Jika arah arus dibalik, maka ada pada arah yang berlawanan dari percobaan tersebut ditemukan bahwa arah gaya selalu tegak lurus terhadap arah arus dan juga tegak lurus terhadap arah medan magnet. Jadi hal ini bisa dibuktikan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Kemudian teman-teman bisa melihat gambar yang paling kanan atau yang berwarna merah. Di sini dapat dijelaskan bahwa besar gaya Lorentz yang dialami oleh kawat berarus listrik di dalam medan magnet seperti yang sudah dipaparkan di atas, yaitu berbanding lurus dengan kuat arus listrik, berbanding lurus dengan panjang kawat di dalam medan magnetik, berbanding lurus dengan kuat medan magnetik, serta berbanding lurus dengan sin sudut antara arah arus dan arah induksi magnetik. Lihat gambarnya ya teman-teman. Ketika arus tegak lurus terhadap garis-garis medan magnet, maka theta itu menunjukkan 90 derajat karena kan tegak lurus. Kemudian gaya yang timbul adalah yang paling kuat. Dan kemudian ketika kawat paralel dengan garis-garis medan magnet yang sudutnya itu 0 derajat, maka tidak ada gaya sama sekali karena sudutnya juga 0 derajat. Berbeda dengan yang tadi yang tegak lurus yaitu 90 derajat. Pada sudut-sudut yang lain gaya sebanding dengan sin theta. Dengan demikian dapat kita dapatkan sesuai yang rumus yang ini ya teman-teman. F sama dengan BIL sin theta, yang dimana F merupakan gaya Lorentz, B
B merupakan induksi magnetik, I merupakan kuat arus listrik, L merupakan panjang kawat penghantar, dan theta merupakan sudut yang dibentuk oleh I dengan B. Kemudian teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya yang selanjutnya, yaitu gaya magnetik antara dua penghantar lurus sejajar berarus. Jika arah arus pada kawat adalah searah, maka akan terjadi gaya tarik-menarik antara kedua kawat. Jika arah arus pada kedua kawat adalah berlawanan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak pada kedua kawat. Pada dua penghantar kawat itu saling berdekatan diam dialiri arus listrik, juga akan timbulnya gaya magnet, sehingga kedua gaya tersebut diakibatkan oleh adanya gaya magnet pada kedua kawat. Besarnya gaya magnet pada masing-masing kawat dapat ditentukan dengan persamaan. Di sini ada ya teman-teman, F sama dengan B1L2 B1I2L sin theta, atau F sama dengan B2I1L sin theta. Keduanya sama ya teman-teman. Sebagai pembuktian dari rumus yang sudah tadi saya sebutkan, di sini sebagai contohnya ada dua kawat lurus sejajar dan terpisah sejauh A satu sama lain, masing-masing dialiri arus listrik I1 dan I2. P dan Q adalah titik tembus kawat pada bidang P yang tegak lurus kawat seperti pada gambar. Di sini ada ya gambarnya teman-teman tertera. Kawat berarus I akan menimbulkan induksi magnetik B1 di titik P. Sesuai dengan kaidah tangan kanan pertama, arah B1 adalah tegak lurus dengan I dan besarnya sesuai dengan persamaan berikut. Persamaannya yang itu B1 sama dengan epsilon I1 per 2 pi A. Sekarang kita tinjau kawat 2, yang mana terlihat bahwa kawat 2 ini dialiri oleh arus I2 yang terletak dalam medan magnetik B1. Akibatnya pada kawat 2 akan bekerja gaya Lorentz. Arah gaya F2 ini dapat diketahui dengan kaidah tangan kanan. Arahkan jempol sesuai dengan I2, yaitu ke atas, dan arahkan keempat jari yang dirapatkan sesuai dengan arah induksi magnet B1. Kita peroleh arah telapak tangan adalah horizontal ke kiri, jadi arah gaya F2 adalah ke kiri. Besar gaya F2 kita hitung dengan persamaan berikut ya, yaitu persamaannya F sama dengan ILB sin theta. Bentar ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Besar gaya F2 dapat kita hitung dengan persamaan yang itu F sama dengan ILB sin theta, di mana F2 sama dengan I2 L2 B1 sin 90 derajat ya, karena tegak lurus jadi sinnya 90 derajat. Di mana B itu sama dengan mu 0 I1 per 2 pi A. Kita masukkan yang B-nya sehingga didapatkan mu 0 I1 I2 per 2 pi A kali L2. Biasanya yang ditentukan atau yang dicari itu dalam besar adalah besar gaya persatuan panjang, sehingga atau F2 per L2. Jadi dapat persamaan yang tadi yang F2 itu dimasukkan ke F2 per L2 dan didapatkan yaitu mu 0 I1 I2 per 2 pi A. Apabila kawat melalui kedua
apabila kawat melalui kedua kawat sama, I1 sama dengan I2 sama dengan I, maka besar gaya tarik menarik antara kedua kawat lurus tersebut adalah F2 per L2 sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 pi A, atau sama dengan E per L sama dengan mu 0 I kuadrat per 2 pi A, di mana E per L merupakan gaya persatuan luas, yakni Nm-1, I1, I2 sama dengan kuat arus melalui penghantar 1, penghantar 2, A sama dengan jarak antara kedua penghantar, dan mu 0 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7 WBA min 1 M1. Baik teman-teman, sekarang untuk materi yang terakhir, yaitu materi yang dapat saya sampaikan, yaitu mengenai definisi satuan ampere dan coulomb. Definisi satuan ampere. Yang pertama akan mengenai satuan ampere. Ampere merupakan sebuah satuan internasional untuk mengukur besar arus listrik yang mengalir. Simbol yang digunakan adalah A. Satuan ini berasal dari nama seorang ahli fisika Perancis bernama André Marie Ampere, yang dimana 1 ampere itu didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik tiap coulomb yang mengalir dalam sebuah rangkaian atau sirkuit persatuan waktu. Jadi 1 ampere itu sama dengan 1 per coulomb, 1 coulomb per S gitu. Dimana 1 coulomb itu bernilai 6,24 kali 10 pangkat min 24 elektron. Berikut merupakan konversi arus listrik ke satuan coulomb, yang dimana Q sama dengan I kali T, dimana Q merupakan muatan listrik dengan satuan coulomb, I merupakan arus listrik dengan satuan ampere, dan T adalah satuan waktu dengan satuan S. Jadi hubungan antara hambatan, tegangan listrik, serta arus ini dapat ditunjukkan menggunakan persamaan. Jadi coulomb dan ampere itu saling berhubungan. Ini ada informasi satuannya. Sistem unit satuan pokok SI. Satuan dari arus satuannya merupakan arus listrik, simbolnya A, dinamai dari André Marie Ampere. Ada ya teman-teman tabelnya. Kemudian yang terakhir, definisi satuan coulomb. Sistem SI mendefinisikan coulomb dalam satuan ampere dan sekon. Jadi 1 coulomb itu sama dengan 1 ampere kali 1 sekon. Redefinisi 2019 dari ampere dan satuan pokok SI lainnya menetapkan nilai numerik muatan dasar saat dinyatakan dalam coulomb. Oleh karena itu, menetapkan nilai coulomb saat dinyatakan sebagai kelipatan muatan fundamental. Ini ya teman-teman, ada tabelnya, yang dimana tadi coulomb itu didefinisikan sebagai ampere. 1 coulomb adalah banyaknya muatan listrik yang dibawa oleh arus sebesar 1 ampere yang mengalir selama 1 detik, dimana 1 coulomb itu nilainya 6,24 kali 10 pangkat 18 kali muatan elektron.
Coulomb merupakan satuan turunan SI untuk muatan listrik. Coulomb didefinisikan sebagai muatan yang dibawa arus stabil sebesar 1 ampere dan 1 detik. Yang tadi ya, Coulomb juga dapat didefinisikan dari segi kapasitas. 1 Coulomb adalah jumlah muatan pada sisi positif kapasitor sebesar 1 farad yang diberi muatan sehingga terdapat beda potensial sebesar 1 volt. Jadi 1 Coulomb itu tadi 6,24 kali 10 pangkat 18 kali muatan elektron. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau ada yang tidak berkenan. Sekali lagi mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.